Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian saya muliakan, hadiah indah di mana Allah mengizinkan kepada kita untuk menghadapnya. Bukan main. Siapa kita ini sampai diizinkan Allah untuk bolak-balik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita. Saya pernah dengar dari para guru-guru kami, guru-guru saya. Mereka mengatakan di saat orang salat, di saat kamu salat, di saat saya salat, bukan hanya karena saya mau sholat, kamu mau sholat, akan tetapi karena kamu dianggap mulia di mata Allah, sehingga Allah izinkan dirimu untuk menghadap padanya. Ketika saya sholat, bukan hanya karena saya mau sholat, akan tetapi karena saya punya nilai di mata Allah, sehingga Allah izinkan kepada saya untuk menghadap padanya. Sebaliknya, ketika kamu tidak mau sholat, bukan hanya karena kamu tidak mau sholat, akan tetapi karena kamu sudah jatuh dalam pandangan Allah, terhina dalam pandangan Allah, sehingga Allah tidak lagi mengizinkan kepadamu untuk menghadap kepadanya. Ketika seseorang tidak sholat, bukan hanya karena dia tidak mau sholat, akan tetapi karena ia sudah tidak lagi bernilai di mata Allah, sehingga Allah tidak izinkan dia untuk menghadap padanya. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau bicara tentang sholat nih teman-teman, ada 4 tingkatan, ada 4 kelas. Untuk kamu melihat sholatmu sudah ada di kelas yang mana. Kalau saya boleh bilang kelas teratasnya nih kelas bisnis, oke lah ya. Kelas bawahnya lagi kelas atasnya kelas eksklusif ya, kelas eksekutif. Terus bawahnya lagi kelas bisnis, bawahnya lagi kelas. Tapi ada 4 kelas, bawahnya lagi kelas gerbong. Nggak naik dalam kereta nih ya. Kelas yang paling bawah kita bahas nih, kelas gerbong nih. Kayaknya naik di atasnya nih ya, gerbongnya. Teman-teman sekalian, orang yang di saat mengerjakan sholat, dia kerjakan juga, tapi merasanya sebagai beban. Ya ampun, udah maghrib aja, baru juga asar. Ya ampun, males banget dah. Ini gak ada rusuh nih. Kita kan lagi jalan-jalan nih. Kita kan lagi belanja nih di Tanah Abang. Kita jamaah aja gimana sholatnya. Nah ini orang-orang yang menganggap sholatnya sebagai beban. Malas kalau disuruh sholat, terutamanya subuh. Terutamanya sholat subuh. Ini Allah ceritakan orang-orang yang seperti ini adalah kelompoknya orang munafik. Naudzubillah. Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang yang kalau disuruh sholat bangun juga sih, tapi malas banget. Setan nih nemenin dia, kayak naroin batu di atas kepalanya, bikin dia berat mau ngerjain sholat.
Kalau lagi tidur, ngipas-ngipasin matanya, bobo aja lagi. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Bangun-bangun udah siang. Pernah terjadi padamu? Jemur kunut. Bu, yang dijemur tuh jemuran aja, cucian aja. Jangan sampai jemur kunut. Kunutnya dijemur ya. Ketika ada seseorang yang disampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya orang itu tidak bangun kecuali sesudah azan subuh, artinya enggak tahajud, artinya enggak bangun di sepertiga malam terakhir, bangunnya sesudah azan subuh. Nabi mengatakan padanya tentang orang itu, Nabi bilang pada para sahabatnya, inna syaitan bala fi udhunih, itu adalah orang yang telinganya dikencingin sama setan. Pada pernah dikencingin setan? Kalau bangunnya habis azan tuh dikencingin setan. Kalau bangunnya udah terbit matahari dikencingin siapa kira-kira? Insyaallah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala, malas bener kalau diajakin sholat, sampai sebagian sholatnya dikerjakan keluar dari waktunya. Yang seperti ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat. Kenapa kok orang salat celaka ya Allah? Sebab mereka an salatihim sahun, melalaikan salat mereka. Apa maksudnya melalaikan? Imam Sayyidina Ibnu Abbas dalam salah satu tafsir beliau mengatakan alladzina yuakhiruna an waqtiha au yuqaddimuha ila ghairi waqtiha. Orang-orang yang mengakhirkan salat sampai keluar dari waktunya atau memajukannya sebelum waktunya. Mau pergi ke Tanah Abang nih, jam 11. Ntar kita ribet nih urusan sholat duhur. Dah sholatin sekarang aja. Ini orang-orang yang fawailul lil musallin. Bu, sesibuk apapun dirimu, jangan pernah ninggal sholat. Bu, lagi ngerjain perkara penting apapun kamu, jangan pernah mengakhirkan sholat. Jangan pernah mengeluarkan sholat dari waktunya. Kenapa gitu? Karena bu, sholat itu urusanmu sama Allah. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Siapa yang mementingkan Allah, dia bakal dipentingin sama Allah. Siapa yang meremehkan salatnya, berarti dia telah meremehkan Allah. Siapa yang meremehkan Allah, dia akan diremehkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Buat adik-adik jomblo, jangan pernah mau kawin sama orang yang gak sholat. Biarpun kamu udah nunggu cukup lama, kalau ada yang lamar kamu dan dia gak sholat, jangan mau bu. Dek, ibu-ibu juga, kalau ada yang janda di sini, terus ada yang lamar kamu,
Walaupun di garasinya ada kijang, ada bebek, motor maksudnya ya, datang melamar kamu, jangan terima. Orang yang gak sholat, kamu jangan mau jadi istrinya. Kenapa? Saya kasih tahu ya, Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu. Allah aja dia tinggalin. Siapa yang tidak berguna baginya peringatan Allah, maka tidak akan berguna baginya peringatan dari siapapun. Tapi dia mencintai saya, Ustazah. Dia mencintai saya cinta mati katanya. Sekarang tungguin setahun 2 tahun, cintanya hilang, tinggal matinya. Tapi dia mencintai saya luar biasa, Ustazah. Dia tak sanggup hidup tanpa saya. Itu namanya cinta monyet. Tungguin 2 tahun, cintanya hilang, tinggal. Jangan temenan sama orang gak sholat. Dia telah jatuh di mata Allah. Maka kita pun belajar buat jadi orang-orang yang terus mendaki, terus meraih rahmatnya Allah, terus belajar buat jadi salah satu orang yang dipandang dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara kita memuliakan sholat, kita menjaga sholat. Jagain sholatnya. Jangan masuk kelompok orang yang tadi itu sholatnya menjadi beban. Ini kelompok paling bawah nih. Naik ke kelas ekonomi. Tadi begitu ya? Kelas ekonomi, orang-orang yang sholatnya menjadi sebuah kewajiban. Dia kerjain, dia tahu itu wajib, dia gak akan tinggalin. Tapi sama halnya dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kita nih kalau mikirnya kewajiban, Bu, kalau gak diwajibin lagi seneng. Betul gak? Masih ada kayak beratnya gitu ngerjain sholat. Orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban. Kayak anak-anak sekolah tuh, wajib pakai seragam, wajib ngerjain PR. Kalau 1 hari, besok enggak wajib pakai seragam. Ada enggak ya pakai seragam? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada yang besoknya dipakai seragam. Terus tanyain, kenapa kamu tetap pakai seragam? Abisnya saya suka sama seragamnya. Enggak ada. Karena mereka menganggap pakai seragamnya adalah kewajiban. Sekolahnya sebagai kewajiban. Jadi giliran besok libur anak-anak, hore gitu. Ada orang-orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban. Nggak ada yang nambah kalau kewajiban tuh. Sholat sunnah boro-boro. Sholat wajib aja kalau bisa dibikin sesingkat mungkin akan dilaksanakan dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Habis ruku i'tidal sujud cepet bener ya. Malaikat raqib sama malaikat atid nih udah tahu aja kalau dia sholat. Habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Malaikat atid bilang sama malaikat raqib, kulhu, catat kulhu udah pasti. Kulhu aja gak kelar-kelar. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, sholatnya dianggap sebagai sebuah kewajiban. Nggak nambah dengan sunnah, namanya wajib. Kita naik lagi insya Allah. Sholatnya kita naikkan. Dari yang kewajiban,
kita naik menjadi kelas bisnis, sholatnya sebagai sebuah kebutuhan. Bu, mudah-mudahan nih ibu-ibu, teman-teman semuanya yang sedang menyimak kajian pada hari ini, saya doakan, karena saya berharap saya pun juga didoakan, agar menjadi salah satu orang yang sudah berada dalam tingkatan ini. Sholat kita tahu adalah kebutuhan kita. Sama kayak kebutuhan makan, Bu. Ibu kenyang nggak kalau makan nasi doang 2 piring? Kenyang. Siapa yang bilang nggak kenyang? Kalau kamu makan nasi doang sepiring, kenyang apa nggak kenyang? Kenyang. Akan tetapi pasti ibu-ibu mau nambah dah. Nambah apaan? Lauk. Nambah lauknya. Ada ikan asin, ada sayur asem. Langsung pada lapar nih. Ada sambal. Masya Allah, ada tempe goreng. Udah Ibu ya, tetangga lewat kagak nyadar. Masya Allah. Teman-teman saya sekalian, kita nambah, bahkan udah kenyang pun kita masih cari lagi tambahan. Makanan apa nih yang bisa kita makan? Karena kita tahu makan adalah sebuah kebutuhan kita. Kita perlu sama makan. Kita butuh sama makan. Maka demikian pula dengan orang-orang yang sholatnya sudah dia tahu adalah sebagai sebuah kebutuhan. Cukup sih duhur 4 rakaat, dia nambah. Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Jam-jam 9 pagi nggak ada sholat wajib sih, tapi pengen ngemil, ya Bu ya, dengan cara kerjain sholat duha. Malam-malam abisnya isya, ampun mau tidur, ingat katanya Nabi, pesannya kepada Sayyidina Abu Hurairah, wasani habibi, kata Abu Hurairah, an utir qabla an anam. Kekasih saya Nabi besar Muhammad, kata Abu Hurairah, kasih pesan pada saya untuk jangan tidur sebelum sholat witir. Jadi habis kelar sholat isya langsung sambung sama witirnya. Dia tahu sholatnya adalah sebagai sebuah kebutuhan. Kebutuhan. Saya butuh untuk sholat karena saya butuh kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya perlu kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya tahu urusan saya sebesar apapun saya rasakan adalah kecil dalam pandangan Allah. Saya perlu sholat karena permasalahan dalam hidup saya yang saya rasakan sebesar gunung di atas pundak saya, di atas punggung saya, di hadapan Allah tak sampai seperti setitik debu yang mudah saja untuk dia angkatkan dari kehidupan saya. Maka kita pun menjadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan. Lagi sakit, jangan ninggalin sholat. Kenapa? Kamu menghadap kepada yang punya kesehatan. Lagi banyak utang, jangan ninggal sholat. Sama, jangan utang lagi. Karena kamu menghadap kepada pemilik segala kekuasaan, pemilik dunia dan akhirat, pemilik semua uang di atas muka bumi ini adalah Allah. Makanya Habib Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Durar, yang tadi ibu-ibu baca maulidnya, beliau pernah bilang,
Ada dalam salah satu diwan beliau. Diwan tuh syair-syair beliau itu ya. Ali idza qad marid syafahu fi'lus shalah la'alla syirru sifa fi wad'i tilkal jibah. Kata beliau, Ali nih kalau lagi sakit, nih Habib Ali ya, beliau tuh padahal punya amal ibadah sangat banyak. Tapi Habib Ali bilang, Ali idza qad marid syafahu fi'lus shalah. Ali nih kalau lagi sakit, sembuhnya sama sholat. Sembuhnya sama sholat. La'alla sirru sifat. Rasa-rasanya memang Allah letakkan rahasia kesembuhan ada pada fi wad'i tilkal jibah, terletakkannya jabhah kita, dahi kita di tempat sujud. Di sana semua permasalahan-permasalahan dalam hidupmu menjadi ringan. Saat kamu meletakkan dahimu di tempat sujud, kamu berbisik lirih kepada Allah, akan tetapi suaramu didengar sama yang punya arsy. Akan tetapi suara bisikanmu didengar segenap malaikat-malaikat yang ada di atas langit. Kemudian mereka mendoakanmu sehingga Allah mengatakan wasjud waqtarib, sujudlah kamu. Posisi sujudmu itu waqtarib akan membuatmu menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sujudlah dan mendekatlah kepadaku, kata Allah. Agrab ma yakunul 'abd min rabbih fa huwa sajid, kata Nabi Muhammad. Fa aktsiru fihi du'a faqamin an yustajabulah. Tempat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujudmu, kata Nabi Muhammad. Doamu sangat mungkin diijabah oleh Allah. Apalagi kalau doanya kamu haturkan di sepertiga malam yang terakhir. Saat-saat di mana kebanyakan manusia di sekelilingmu yang lalai berada dalam tidurnya, berada dalam alam mimpinya. Para ulama tuh sampai bilang, Bu, dari kehususannya sepertiga malam yang terakhir, orang yang ngerjain maksiat aja sepertiga malam yang terakhir tuh tidur. Ibu gak pernah tahu orang-orang pulang diskotik jam berapa? Gak tahu ya, sama. Tapi Bu, yang pasti mereka tuh sepertiga malam yang terakhir malah pada pulang, malah pada tidur gitu. Orang maksiat aja itu sama Allah dibuat tidur tuh di jam-jam yang biasanya turun rahmatnya Allah. Allah mau milih nih mana nih hamba-hambaku, pilihan-pilihanku akan aku bangunkan untuk menghadapku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, hal min mustaghfirin, hal min taib, hal min talibi hajatin faunilahul matalib. Siapa nih di antara kalian yang lagi mohon doa, minta pertolongan, mohon ampunan, akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa taala, sebab kalian meminta pada waktu yang paling aku suka. Kalau punya hajat minta. Kapan mintanya? Dalam sujud. Kapan sujudnya? Dalam sholatmu di sepertiga malam yang terakhir. Bu, ngelihat muka-mukanya pada punya hajat banyak-banyak nih. Gimana tahajudnya? Mudah-mudahan Allah jadikan kita salah satu di antara mereka yang menyibukkan diri di sepertiga malam yang terakhir, insyaallah. Sampai-sampai Bu ya, saya tinggal lama di kota Hadramut dulu. Orang-orang di Hadramut, orang awamnya, itu kalau mereka punya anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh, punya anak bayi, balita gitu. Kalau mereka bangun di sepertiga malam yang terakhir, mereka akan membangunkan anak-anaknya walaupun buat main. Alasannya 2. Yang pertama,
agar mereka terbiasa bangun di jam-jam segitu. Nantinya kalau besarnya mereka jadi udah kebiasaan bangun di jam segitu, gampang ngerjain tahajud. Alasan yang kedua, ibu-ibu sekalian, agar anugerah, karunia, rahmat, pemberian Allah yang Allah turunkan di sepertiga malam yang terakhir, anak-anak mereka pun berhak untuk mendapatkannya karena mereka tidak sedang dalam keadaan tidur dan dalam keadaan berjaga. Kan kebalik orang kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita kalau bangun jam segitu kita tidurin lagi. Masih malam nak, masih malam. Mama masih ngantuk nak. Masya Allah. Ibu, saya punya ibunya guru saya. Saya punya guru salah satunya dan yang tercinta di hati saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Guru saya. Beliau punya ibu namanya Hubabah Zahra. Almarhumah, baru meninggal masa-masa deket pandemi. Ya Bu ya, baru aja beberapa tahun silam meninggalnya. Itu ibu-ibu sekalian punya anak kalau nggak salah 12. Kalau nggak salah 12 anak beliau. Laki-laki 5. Kalau saya nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah. Kemudian yang perempuan 7. Semuanya soleh-solehah. Semuanya Bu, jadi orang-orang yang luar biasa, yang terutamanya anak yang pertama yaitu Habib Ali Masyhur jadi mufti pada zamannya di Kota Tarim. Sampai wafatnya beliau masih sebagai mufti. Mufti itu Bu, permasalahannya umat semuanya ada di meja beliau untuk beliau selesaikan. Anak yang laki-laki yang paling kecil, Habib Umar bin Hafid, menjadi kita tahu semuanya ya, orang soleh, ulama, waliullah. Ibu-ibu sekalian, kita mau tahu nih, anak-anak soleh-solehah semacam itu ibunya kayak gimana gitu. Karena Bu, mohon maaf. Walaupun memang Nabi Nuh, nabinya udah soleh, anaknya gak soleh. Kan begitu ya? Ada juga sih, tapi secara mayoritasnya Bu, buah jatuhnya tak jauh dari emaknya begitu, anaknya kurang lebih begitu. Anaknya begitu, emaknya biar kita nggak lihat, kita udah bisa ngebayangin kayak apa orangnya. Ibu-ibu sekalian, nih anak-anaknya Hubabah Zahra, Masya Allah semuanya. Kita mau tahu ibunya kayak gimana. Satu cerita aja tentang Hubabah Zahra. Ibu-ibu sekalian, anaknya cerita, Hubabah Zahra, Umi, anak perempuannya, dia bilang seumur hidupnya gak pernah ninggal tahajud. Bu, dari awal balik sampai meninggal, tidak pernah meninggalkan tahajud. Jauh banget ya? Sama siapa? Tahajud semalam, seminggu libur. Kelakuan siapa tuh? Hubabah Zahra gak pernah ninggal tahajud kecuali satu malam. Satu malam itu beliau tuh lagi ada hajat besar, maksudnya lagi kayak ada acara pernikahan, kemudian beliau juga kelelahan, kecapean, baru tidurnya juga jam-jam 2, jam-jam mau jelang pagi Bu ya. Kelewatan tahajud. Bangun pas azan subuh. Ibu, beliau bangun dengan gemeteran. Beliau bangun dengan menggigil padahal enggak musim dingin. Beliau bangun, azan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Azan, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, azan, ya Allah, ampuni Zahra ya Allah, ya Allah. Anaknya cerita, hari itu aku tidak pernah melihat ibuku berlelehan air mata sepanjang hari lebih daripada hari tersebut.
Hari itu kami melihat ada seorang perempuan berlelehan air mata beristighfar memohon ampun kepada Allah karena satu malam dalam hidupnya beliau meninggalkan tahajudnya, teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Tiap kali makan ingat gitu, ya ampun tadi malam gak tahajud, samihni ya Rab, samihni ya Rab, sampai gak enak makan. Insya Allah, Insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan keagungan sholat ada dalam hati kita. Sholat kita jadi kebutuhan, insya naik tingkat eksekutif, teman-teman. Tadi saya ulangin lagi dah, karena ibu-ibu kan suka rada lupaan. Kelas yang paling bawah, kelas apa tadi? Gerbong. Menjadikan sholatnya sebagai beban. Kelas berikutnya menjadikan sholat sebagai kewajiban. Naik lagi menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Tingkat terakhirnya ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah yang menjadikan sholat mereka sebagai sebuah hiburan dalam hidupnya, hobi dalam hidupnya. Diawali, dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad yang mengatakan dalam hadis sahihnya, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan, kata Nabi Muhammad, Allah telah menjadikan, dijadikan li untukku qurrat aini, kesenanganku dalam kehidupan, kebahagiaanku ada pada, hobiku ada pada as-shalah, salat. Nabi itu orang yang kesenangan beliau, hobi beliau adalah salat. Kana idza faza'ahu amrun aladha ila shalah. Kata para sahabat meriwayatkan, Nabi kalau lagi dengar kabar-kabar yang gak enak, segera menuju kepada salat. Nabi kalau udah ada kabar-kabar Rasul pasukan kita terkalahkan di medan peperangan, Nabi ngelihat Bilal. Kemudian Nabi Muhammad nanya, udah dekat waktu sholat Bilal? Sebentar lagi Rasul, arihni bihaya Bilal, arihni bihaya Bilal. Yuk Bilal, sampaikan diri saya Bilal, tolong hibur diri saya Bilal. Segera azan dan kita akan sholat bersama-sama wahai Bilal. Kesenangan beliau, hobi beliau dalam sholat, dalam hidup adalah sholat. Teman-teman saya sekalian, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, tapi para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Saudaraku sekalian saya muliakan, Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah, kana idza ja'ahu hal, apabila beliau dalam keadaan hatinya lagi khusyuk, hatinya lagi nyambung banget sama Allah Subhanahu wa taala, kalau mau salat sunnah manggil orang. Beliau sholat dalam masjid, ada orang mau sholat sunnah, ada orang lagi baca Quran dipanggil sama beliau. Kamu saya bayar ya, kamu duduk sebelah sini saya nih, baca Qurannya deketan saya sini, kamu saya bayar. Buat apaan wahai Sayyidina Umar? Buat negur saya, ngingetin saya lagi sholat nih. Oh gak usah dibayar Tuan. Yaudah kalau gitu kamu duduknya sebelah sini ya. Tugas saya apa Tuan? Kalau kamu lihat saya sholat berdirinya kelamaan, ingetin saya buat ruku. Kalau kamu lihat ruku saya kelamaan gak bangun-bangun, ingetin saya buat bangun. Kalau kamu lihat sujud saya kelamaan, ingetin saya buat duduk. Karena saya sekarang ini kalau lagi berdiri baca Al-Quran, lupa buat ruku. Dari nikmatnya bacaan Quran beliau. Baik Tuan, sholat, baca Fatihah, habis itu baca Quran. Surat Al-Quran, dapat selesai satu, kok masih enak, baca lagi, masih enak lagi, baca lagi. Yang sebelah beneran nih gak ruku-ruku. Beliau berdiri kemudian bilang, Tuan ruku, gak kedengeran. Beliau berdiri deketin telinganya, Tuan ruku, belum kedengeran juga. Ruku, Allahu Akbar.
Sayyidina Umar bin Khattab. Tabi'in, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Pernah lagi sholat, rumahnya kebakaran, teman-teman. Sholat sunnah di waktu malam, rumahnya kebakaran. Orang-orang pada teriak-teriak, Tuan Harik, nar, ya ibn binti Rasulillah, wahai anak dari cucunya Nabi Muhammad, Tuan, ada api di sekitarmu, Tuan, kebakaran, Tuan, kebakaran. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, enggak lihat apa-apa. Habis selesai sholat baru lihat, kebakaran nih rupanya. Orang-orang pada bilang, kami sudah mengingatkanmu Tuan. Apa jawab beliau? Al-hadni an-narul kubro. Di depan saya ada api yang jauh lebih besar, api neraka. Saya enggak lihat api sekecil ini. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, para ulama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya mau ceritakan Sayyidil Habib Abu Bakar As-Sakran, penulis Wirid Sakran. Kalau teman-teman pernah tahu, beliau saudaraku sekalian saya muliakan dapat julukan As-Sakran, orang yang mabuk. Karena mabuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah satu waktu kena penyakit di punggungnya. Beliau kemudian tanya sama dokter, kata dokter, "Wah, ini nih penyakit mesti diangkat, mesti dioperasi." Ya udahlah, operasiin saya. Disuguhin 1 gelas khamr di waktu yang telah ditetapkan untuk jadi waktu operasi. Apa ini? Khamr, minuman keras. Zaman itu belum ada obat bius. Dia bilang, ini buat apa? Khamr ini Tuan, minuman keras ya, agar engkau enggak sadar. Jadi enak gitu kita ngoperasinya. Dia bilang, saya mau dengan kesehatan saya kepengen ngerjain taat kepada Allah, saya enggak mau. Saya dapetin kesehatan saya dengan cara mengerjakan yang diharamkan Allah, yaitu minuman keras. Saya enggak perlu ini. Waduh, kalau gitu enggak bisa dioperasi Tuan. Kenapa soalnya? Ya nanti kan kesakitan, nanti susah operasinya gitu. Oh gampang, kalau kalian pengen bikin saya enggak sadar, enggak perlu minuman keras. Terus gimana? Operasikan kalau saya sedang sholat. Maka mulailah, dokter-dokter udah pada siap. Beliau lagi sholat sunnah ya Bu ya, Allahu Akbar gitu. Mulai dokter buka baju belakangnya, mulai Bu digunting kulitnya, digergaji tulangnya. Beliau Bu mukanya meringis saja enggak. Beliau ruku, dokternya ikutan nungging. Beliau sujud, dokternya ikutan menunduk juga. Beliau sholat nikmat banget. Sampai beliau selesai dari sholat, beliau nanya sama dokter-dokternya, kenapa gak nurut tadi tuh waktu saya sholat mestinya operasi. Kata dokter, udah selesai Bib dari tadi. Masya Allah. Radiyallahu ta'ala anhum wardahum. Ini bukan kelas-kelas kita, saya cuma ceritain aja sama ibu-ibu. Bukan berarti ibu-ibu nanti pas waktu sakit bilang sama dokter-dokter gak usah dibius. Beda hati Bu, beda hati. Ya Bu ya, beda iman, beda semuanya kita sama mereka. Yang pasti, makanya saya kan yang ini gak doa nih. Pas yang kebutuhan tuh baru saya doa. Kenapa? Karena kayaknya tingkatan kita dah Bu ya. Mentok dah, sampai kebutuhan itu dah. Insyaallah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang menjaga salat insyaallah. Rabbi jalni muqimas shalah wa min dzurriyyati amin. Rabbi jalni muqimas shalah wa min dzurriyyati amin. Rabbi jalna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ala hadhihi niyyah bi kunniyah salihah ila hadratin nabi al-fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Sama-sama kita hormati, kita sayangi segenap keluarga besar dari Majelis Ta'lim Raudhatul Aliyah di bawah pimpinan Ibu Ayu Komaladewi
Kita doakan semoga beliau beserta segenap keluarganya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan Ustazah Nabilah Al-Haddad sebagai pengasuh di majelis ta'lim ini, sebagai pimpinan di majelis ta'lim ini, Bu Ayu dan Ustazah Nabilah sekeluarga semuanya insyaallah senantiasa dalam pandangan kasih sayang Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Para ustadzah, para hubabah, para syarifah, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis ta'lim, yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, diistiqomahkan jalannya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diistiqomahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qul amantu billah thumma istaqim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pemuda yang meminta nasihat. Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasul, tolong nasihati aku. Kita kalau ketemu orang mulia jangan minta duit, Bu. Kita kalau datang ketemu sama orang-orang yang kita tahu doanya mustajab, sangat soleh, hidupnya baik, apalagi jika dia adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau berjumpa dengan ulama, jangan minta sesuatu yang duniawi. Tirulah para sahabat ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad. Biasanya mereka meminta satu dari dua hal. Yang pertama, mereka minta doa. Ida'ili ya Rasulullah, doakan aku wahai Rasul. Ibu juga gitu. Kalau ketemu sama ulama, ketemu orang soleh, ketemu kiai, ketemu habib yang kita tahu doanya mustajab, bertemu hubabah, mintalah doa. Tapi jangan hanya sekedar urusan doa duniawi, Bu. Doa duniawi itu yang gimana, Ustazah? Doa yang kalau diijabah nggak akan manfaat begitu kamu masuk dalam alam kubur. Itu namanya doa duniawi. Ustazah, doakan saya biar saya cepat kebeli rumah. Bu, kalau mati rumahnya dibawa gak? Ustazah, doakan saya kepengen beli HP baru. Dibawa gak HP-nya? Enggak. Itu namanya doa duniawi. Ustazah,
Doakan biar suami saya tambah cinta. Kalau mati suaminya dibawa gak Bu? Walaupun kamu mau, dia gak bakalan mau Bu. Sesuatu yang sifatnya duniawi, Ustazah doakan biar anak saya soleh. Duniawi apa bukan? Bukan. Sebab kesolehan anak akan jadi tambahan bekal bagimu ketika kamu masuk dalam alam kubur. Jadi nggak boleh nih Ustazah doa urusan duniawi atau minta didoakan urusan-urusan duniawi. Boleh, tapi jangan cuma itu. Nanti takutnya kamu nyesel. Kalau selama di dunia kamu doanya hanya untuk urusan dunia, takutnya begitu masuk dalam kuburan sudah tidak ada lagi doa yang akan Allah ijabah untukmu ketika kamu ada dalam alam kubur nanti. Sayang. Jadi kalau doa, prioritaskan urusan akhirat. Insya saya berasa banget jadi orang yang sering dimintain doa sekaligus juga sering minta doa. Saya kalau ketemu orang soleh, ketemu habaib, ketemu hubabah, saya akan minta doa, nggak pernah minta duit saya. Ida'ili ya hubabah, ida'ili ya habib. Serius sekalian, sebagai orang yang sering juga dimintain doa, Ustazah doakan saya. Banyak tuh. Saya merasakan perbedaannya saat saya ada di Tarim sama ketika saya sudah pulang dan kembali ke negeri ini. Waktu saya di Tarim, orang kalau minta doa sama saya, usik berdoa, tolong ya doain saya. Saya suka tanya, doa apa? Selalu aja, hampir semuanya mengatakan hal yang sama. Ida'ili bihusnil khatimah. Doakan saya biar husnul khatimah. Begitu nyampe ke Indonesia, kalau ada orang bilang Ustazah doain saya, biasanya lanjut tuh doanya, minta apa langsung dibilang, nggak pakai tanya. Ustazah doain saya biar utang cepat lunas. Ustazah doain saya biar cepat dapat jodoh. Ustazah doain saya biar jadi orang kaya. Ustazah doain saya biar suami nggak mendua. Ya Allah, ternyata kebanyakan orang kita kalau minta doa seringnya urusan duniawi. Bukan berarti nggak boleh, boleh aja sih. Cuman takutnya begitu kamu mati nyesel kalau semua doamu selama ini adalah sesuatu yang tidak ikut kamu bawa ketika kamu mati. Kalau kita lihat para sahabat,
ketika mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad, selalu saja banyak di antara mereka yang minta doa. Nabi pernah tanya, doanya apa? Macem-macem jawaban para sahabat. Ada yang begini, Harithah menjawab, ida'ili an yarzuqani Allah asyhada fi sabilih. Rasul, doakan saya biar saya dikaruniai mati syahid di jalan Allah. Ada lagi yang lain doanya, ya Rasulullah, id'ili an yarzuqani Allah murafaqatan bika ya Rasulullah. Doakan biar saya nanti di masa sesudah kematian saya, di masa akhirat nanti bisa mendampingimu wahai Rasulullah, bisa berjumpa denganmu wahai Rasul, bisa ada dalam rombonganmu wahai Rasulullah. Doa-doa yang sangat ukhrawi, doa-doa yang sangat akhirat, karena mereka sudah faham tujuan hidup sesungguhnya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup sesungguhnya adalah bergerak menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup sesungguhnya adalah berpulang kepada Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Sahabat tuh minta didoakan, sama yang kedua minta nasihat. Kita juga nyontoh, kalau ketemu orang soleh, kalau ketemu ulama, kalau ketemu habaib, ketemu kiai, ketemu bunyai, ketemu hubabah, ketemu ustadzah, ketemu ustadz, minta nasihat. Selain daripada minta doa, mintalah nasihat. Hal ini dicontohkan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad. Datang seorang pemuda berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku ini. Nabi Muhammad tersenyum, senang, bangga, karena mengerti bahwa umatnya faham apa yang harus diminta dari nabinya. Nabi berkata kepadanya, qul amantu billah thumma istaqim. Kata Nabi Muhammad, ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu di jalan Allah. Nasihat Nabi Muhammad buat pemuda tersebut, nasihat Nabi Muhammad buat pemuda-pemuda umatnya sepanjang zaman. Nasihat Nabi Muhammad buat umatnya, baik yang muda maupun yang tua, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang pintar maupun yang kurang pintar. Semua umatnya dinasehati sama Nabi Muhammad. Karenanya akan saya sampaikan hal ini kepadamu hari ini.
Quli, ucapkanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumastaqimi, kemudian istiqomahlah kamu, wahai saudariku, di jalan Allah. Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah. Istiqomahlah. Nasihat yang sangat indah dari baginda kita Nabi besar Muhammad, yang Allah karuniakan kepadanya jawami'al kalim, dapat selalu berbicara dengan kata-kata yang ringkas tapi padat. Nabi itu ucapannya ringkas tapi padat. Nggak kayak saya, Bu, udahlah panjang dan ya, mudah-mudahan Allah jadikan ucapan-ucapan kita jadi kalimat-kalimat yang akan membawa kita menuju surga. Jadi ucapan-ucapan yang akan bawa kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kita sama-sama belajar biar kalau ngomong itu enggak panjang-panjang, akan tetapi bermutu, berkualitas. Macam perkara terutama Bu, ibu kalau ngomong sama anak-anak ibu dan keimanan, kadang-kadang merusak panjang, amal perbuatan yang sudah kita kerjakan, padahal itu merusak aja sendi-sendi anak kehidupan sosial, pendek kata, iya, merusak segala hal di dalam katanya kehidupan gitu. kita. Betul gitu. Jauhilah olehmu 7 macam perkara Nabi yang kalau ngomong yang pendek pertama, aja tapi penuh makna. Menyekutukan Allah Nabi Subhanahu kalau wa bicara ta'ala. seringkali nggak Agama panjang-panjang, dimulai dari keyakinan. tapi sangat Maka berarti. kehancuran agama selalu Satu dimulai dari hadis kehancuran beliau keyakinan, saja iman bisa atau akidah disyarahkan, yang dimiliki oleh diberi seseorang. keterangan, Dan hingga untuk bahkan menghancurkan nilai-nilai iman berkitab-kitab yang kita miliki banyaknya. ini, orang rasanya tidak akan menghantam kita dengan Ibu-ibu peluru sekalian, kendali. salah Orang tidak akan satu dari mengirimkan ucapan nuklir ke sini. ringkasnya Orang Nabi tidak Muhammad, juga akan mengirimkan satuan amantu militernya billah, ke kata sini. Nabi, kul Untuk amantu billah, menghancurkan nilai-nilai tsumastaqim, iman, dibanjiri ucapkanlah, kita dengan aku paham-paham yang beriman merusak dan kepada mendangkalkan Allah, akidah. kemudian Baik ia bernama materialisme, istiqomahlah baik ia di bernama jalan sekularisme, baik ia bernama Apa banjirnya itu maksiat dan istiqomah? munkarat, Lurus. baik ia bernama Jangan banjirnya belok-belok. peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada Lurus. anak-anak kita, Jalan sedikit terus. demi sedikit melenturkan Jalannya dan adalah melunturkan jalan nilai-nilai yang keimanan lurus. kita, untuk kemudian Itu pada yang waktunya selalu kita nilai iman minta itu akan bertukar dan dalam berganti tiap menjadi nilai syirik rakaat kepada Allah sholat kita. Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, Atau pada sisi lain ihdinas menjadikan yang selain Allah siratal, sebagai tujuan akhir daripada kehidupan ya kita. Allah, Sedangkan kita tempuhkanlah sama-sama untuk maklum hidup bahwa kami di ini dalam pandangan agama Islam, jalanmu dosa yang tidak lurus. dosa yang Sama terbesar, kayak kamu lagi termasuk bilang, dalam kategori ya Allah, bapak moyangnya dosa, karuniakanlah dalam kehidupan tidak lain kami adalah syirik, yakni menyekutukan keistiqomahan Allah di Subhanahu wa jalanmu ta'ala. ya Allah. Pola penghancuran iman ini Kamu memang selalu minta berstrategi. istiqomah Ditawarkan kita kepada paham 17 materialisme, kali sekurangnya paham tiap kebendaan, hari.
di mana otak Betapa sangat menempati pentingnya urutan sebagai istiqomah ranking ini, saudaraku pertama, sekalian. Tuhan jatuh pada urutan Berada kedua. dalam Lalu jalan menyusul kepada yang paham lurus. sekularisme, Allah Saya mau dipisahkan bahas dari seluruh kegiatan jalan hidup lurus ini. yang dimaksud Untuk pada ini gilirannya apa menjadikan aja? yang selain Allah Satu, sebagai tujuan akhir daripada seluruh kegiatan hidup kita. kamu harus Oleh karenanya, lurus. kewajiban imannya. menjaga nilai-nilai iman ini merupakan kewajiban yang mulia Amantu tetapi billah. berat. Tidak Aku hanya beriman untuk kita, kepada Allah. tetapi juga bagaimana mewariskannya Kata kepada Nabi Muhammad anak-anak sallallahu alaihi kita, wasallam, generasi yang "Qul akan datang. amantu billah," ucapkanlah, aku Orang-orang tua beriman bijaksana kepada Allah. yang diceritakan di dalam Maka Al-Quran, istiqomah kalau tersebut sudah yang berpikir nomor tentang satu adalah anak-anaknya, dalam pertanyaan urusan yang paling mereka risaukan keimanan. ialah ma ta'buduna min ba'di. Kak, Anakku, kalau pada Dek, suatu saat aku, ayahmu Nak, sudah tidak ada lagi di dunia yang ini, lurus meninggalkan kamu semua, imanmu. ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu iman yang sembah? lurus tuh yang Jikalau gimana, sekarang Ustazah? ayahmu masih mau ke masjid, Iman masih yang mau lurus melakukan ruku dan adalah sujud, memahami masih beribadah dua menyembah kalimat Allah Subhanahu wa syahadat taala, kalau yang orang menjadi tuamu pintu sudah tidak gerbang ada, keimananmu. ma ta'buduna min ba'di, Orang kalau masuk masihkah Islam, engkau mau datang ke masjid? dia jadi orang Masihkah yang engkau mau ruku beriman. dan sujud? Dia Masihkah engkau mau mengucapkan menyembah Allah kalimat Subhanahu wa taala? syahadat. Pertanyaan ini Apa itu? yang dipikirkan oleh Nabi Yakub kepada putra-putranya. Pertanyaan ini yang diteruskan oleh Yang Nabi pertama. Ibrahim kepada Yang kedua, anak-anaknya. Pertanyaan ini yang diwariskan oleh generasi ulama salafus saleh kepada para generasi Tidak ada berikutnya. Tuhan selain Bagaimana Allah. kita generasi sekarang? Kita Itu orang-orang harus tua sekarang kamu miliki bukan berpikir dalam ma hatimu ta'buduna min ba'di, malah yang secara kita pikirkan lurus, ma istiqomah. ta'buduna min ba'di. Kalau bapak tidak ada nanti Enggak kamu ada makan apa? Tuhan selain Perkara kamu nyembah Allah. apa? Urusan nomor 18. Jangan hari ini Yang Tuhannya penting kamu nanti Allah, hidup bisa makan. besoknya Maka Tuhannya kita sibuk duit. mewariskan harta kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan kebun dan tanah kepada Apapun anak-anak aja kita. yang disuruh Kita sibuk sama mewariskan duit, pabrik kepada anak-anak yang kita. ada duitnya, Sementara kita yang lupa haram-haram mewariskan pun intan yang paling diterjang. mahal. Mewariskan mutiara yang paling Lah, berharga, kenapa begitu? yaitu nilai iman kepada Allah Subhanahu Saudaraku wa ta'ala. sekalian, Alangkah Qul baiknya amantu apabila billah. warisan harta, Ucapkan, warisan tanah dan kebun, aku warisan rumah beriman dan pabrik kepada Allah. didasari Aku lebih dahulu paham dengan arti mewariskan nilai la iman kepada Allah Subhanahu wa taala. illallah. Sebagai orang-orang tua, kita boleh bersedih kalau anak Tidak kita tidak ada mengerti komputer. Tuhan selain Allah. Kita boleh bersedih kalau Tidak anak kita ada tidak mengerti yang matematika. Kita mengatur boleh bersedih kalau kehidupan anak kita selain tidak mengerti Allah. bahasa Inggris. Tapi Tidak ada sewajarnya yang memberi lebih bersedihlah rezeki kita selain orang tua jikalau Allah. mempunyai anak yang tidak kenal Allah sebagai Maka Tuhannya, berimanlah yang kemudian tidak mau kepada rukuk dan Allah. sujud kepada Allah Tuhannya. Itu Kalau ada kemalangan yang istri paling bilang malang sama bila kita suaminya, meninggalkan generasi yang tidak kalau bertauhid kepada kamu Allah nanti Subhanahu pulang wa bawa ta'ala. duit, Betapapun ahlan anak wa kita sahlan. tidak ngerti Selamat komputer, datang. saudara, paling-paling tapi kalau kerugiannya cuma kamu kerugian pulang nanti dunia. nggak bawa Masuk duit, dia ke silakan alam tidur barzakh, di luar. Munkar Nakir tidak akan sempat tanya kau belajar komputer apa tidak. Kumpul dia di padang mahsyar, Kamu malaikat juga sepertinya tidak akan kurang tanya matematikamu beriman. nilainya berapa. Kamu Yang lupa ditanya, kau bahwa kenal pemberi Allah, rezeki kau rukuk dan bukan sujud kepadanya, kau suamimu, pernah datang ke masjid. melainkan Oleh karena itu sekali lagi menjaga nilai iman yang ngasih tidak rezeki hanya itu cuma untuk satu, kita, Bu. tetapi juga mewariskannya Namanya kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. bukan Sungguh kemalangan yang paling pekerjaan, besar apabila bukan kita meninggalkan atasan, anak-anak kita. Mereka bukan kita tinggalkan lemah pemerintah. ekonominya, itu tidak baik. yang ngasih Mereka rezeki kita cuma tinggalkan Allah lemah Subhanahu wa otaknya, taala. itu pun akan Maka membuat mereka tertinggal berimanlah oleh atas yang hal lain. itu. Tapi yang paling celaka, Jangan jikalau kita nyalahin si tinggalkan ini, mereka nyalahin dalam si kondisi itu. lemah imannya, Imanmu rapuh benerin. akidahnya, tidak Imanmu tidak baik dan tidak benerin. betul keyakinan hidupnya. Oleh Banyak karena itu orang saya Nabi liatin berpesan, itu jauhilah suka 7 pada perkara yang repot merusak. urusan Yang rezeki. pertama, syirik kepada Allah Banyak Subhanahu wa ta'ala.
Di dunia ini nih Allah, banyak yang baik suka dalam repot ucapan, urusan dalam rezeki, keyakinan ataupun dalam ngejar perbuatan. dunia Ini abis-abisan, perkara pertama yang ngejar termasuk duit 7 segala perusak macam besar di cara, dalam kehidupan. sampai Kalau sudah omongannya jatuh kita ke nggak lembah jadi syirik, omongan orang beriman. bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan, Waktu dibilangin berjiwa sosial, jangan bertangan pemurah, nyari gemar rezeki menolong orang yang lain, haram. kalau memang dasarnya Cari syirik, rezeki maka yang seluruh kebaikan halal. kita akan hancur, tidak Jangan akan ada berani nilainya ngambil dalam yang pandangan bukan Allah Subhanahu wa hakmu. taala. Dalam pandangan manusia, Dia bilang mungkin kita begini nih, dicatat sebagai orang ya sosial, ustazah nggak gemar tahu menolong zaman orang lain, sekarang. tidak berpangku Jangankan tangan nyari melihat yang orang yang mendapat halal, kesulitan, nyari yang haram tapi juga oleh susah karena saja. dasarnya syirik, dasarnya tidak mentauhidkan Allah, maka seluruh Itu nilai kebaikan yang omongan kita orang kerjakan nggak beriman. tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah Kamu mesti Subhanahu wa ngerti taala. dulu, Maka jagalah iman kita, kalau jangan yang sampai kamu dihinggapi minta penyakit adalah syirik yang urusan bagaimana rezeki, kecilnya dengerin. sekalipun. Sekali lagi, kalau yang baik syirik kamu dalam minta bentuk urusan ucapan, rezeki, syirik dalam bentuk keyakinan, kamu harus sampai kepada syirik datang dalam kepada bentuk perbuatan, alamatnya. kita berhindar kepada yang sering kali sifat-sifat yang membuat sedemikian itu. kamu Karena apa? setengah Dalam satu mati ayat Quran, urusan Allah rezekimu, Subhanahu wa taala menjelaskan, sampai mau-maunya menghinakan diri, minta-minta sama orang, berharap dari orang. Allah tidak akan Seorang memberi ibu ampun berharap kepada dari orang-orang yang anaknya. menyekutukannya. Seorang Tapi Allah istri masih berharap mau dari memberikan ampun suaminya. kepada dosa-dosa yang selain Saudariku itu bagi sekalian, orang-orang yang sering dikehendakinya. kali membuat kamu Dosa selain syirik, tersiksa apabila urusan kita rezeki bertaubat, adalah Allah karena masih kamu mau mengampuni. salah Tapi kalau sudah jatuh ke tempat syirik, alamat. itu sudah dosa yang tidak berampun. Taubatnya Kamu tidak lain salah melepas syirik, kembali alamat. kepada tauhid, Kamu berkeyakinan sedang bahwa hanya ada Allah tersesat Subhanahu wa taala, jalan. Tuhan Kamu satu-satunya yang lam salah yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Makanya kufuwan jadinya ahad. kemana-mana Tidak kamu beranak, tidak pula nggak diperanakan, nemu. Orang dan alamatnya tidak aja satupun salah. yang dapat menyerupai Tuhan Allah Nih kalau kamu Subhanahu mau wa ke Kubah taala. Mas, Saudara-saudara kaum tapi muslimin kamu rahimakumullah, perginya ke Taman bahwa kita di Mini, zaman sekarang memang tidak menyembah berhala, nyampe apa nggak nyampe? bahwa kita tidak Dapat berterang-terangan apa mengatakan nggak Tuhan majelisnya? lebih dari satu, Nggak memang dapat. bahwa kita Kenapa? tidak berkeyakinan Salah Tuhan itu punya anak atau diperanakkan, alamat. tentu. Yang Tapi dalam dicari perbuatan Kubah dan Mas, i'tiqad, kita kamu kadang-kadang perginya jatuh tanpa ke kita sadari Keong Mas. ke tempat yang bernama Nggak syirik ini. nyampe. Oleh Nggak karenanya, dapat. di zaman di mana teknologi makin Saya canggih, kasih tahu padamu, di mana kemajuan alamat pembangunan makin rezekimu menjangkau ada berbagai aspek pada kehidupan, Allah. diperlukan keseimbangan antara kemajuan Alamat fisik material rezekimu ada dengan pada kemajuan mental Allah. spiritual. Alamat Apabila tidak ada rezekimu ada keseimbangan pada yang terwujud, tentulah kepincangan Allah. yang Maka diawali dengan pincangnya cara kita berimanlah berpikir, sehingga pada kepadanya. akhirnya akan mengarah kepada Fahamilah pincangnya cara arti kita berbuat dan bertindak di dalam la kehidupan ilaha kita. Oleh karena itu illallah. Nabi berpesan, Tidak jauhilah ada sifat Tuhan syirik, kecuali Allah. karena syirik merupakan Gak ada dosa yang ngasih teramat rezeki besar. selain Ini kamu sifat lagi merusak sakit. yang pertama. Yang kedua kata kamu Nabi, mau nyari wasihra, obat. Saya kasih tahu jauhilah alamat sihir. obatmu. Sihir ini juga termasuk perkara Alamat yang merusak yang kehidupan. bisa menyembuhkan. Kita semua sama-sama hanya maklum satu, bahwa namanya sihir sebenarnya bukan persoalan baru. urusan rezeki. Sejak Allah sebelum sudah datang Islam, bilang, sihir itu sudah ada. Di zaman Yunani kuno, sihir ada. Di zaman Mesir kuno, di Allah zaman lah Cina satu kuno, sang pemberi dan yang lain-lain rezeki. yang serba kuno. Allah lah satu Sihir sang itu sudah pemilik ada. kekuatan Bahkan sejati. para nabi pun, Jadi kamu para kalau rasul mau yang diutus nyari oleh Allah rezeki, Subhanahu wa taala, datanglah senantiasa ke berhadapan dengan alamatnya, ahli-ahli sihir datanglah untuk menguji kepada kebenaran dari misi Allah. yang mereka bawa. Kamu Sihir lagi adalah mau nyari perbuatan di luar kesehatan, kebiasaan jangan yang salah bisa dikerjakan alamat. oleh ahlinya Datanglah
dengan kepada bantuan jin sang atau setan. pemilik kesehatan. Hukum mempelajari sihir Alamatnya adalah haram. yaitu Mengamalkannya lebih haram lagi. yang telah mengatakan Sebab itu saudara-saudara, sihir merupakan perbuatan merusak yang harus kita jauhi. Katanya Nabi Allah Daripada Ibrahim, perbuatan sihir, apabila pertama, saya ia mengandung sakit, tipuan, maka hanya bayangan khayal. Allah Di lah zaman Nabi yang Musa maha misalnya, orang melihat menyembuhkan. tambang-tambang itu seperti ular. Nabi Berarti Musa nggak boleh melayangkan pergi ke dokter tongkatnya gitu, menjadi Ustazah? ular-ular Silakan. besar yang memakan Pergi ke ular-ular dokter, kecil ciptaan pergi ke tukang-tukang apotek. sihir Fir'aun tadi. Lalu, Datang kepada sihir bisa orang yang terjadi doanya dengan bantuan mustajab, jin kafir atau setan. minta didoakan, Kemudian ciri yang ketiga, tapi sifatnya semua halus hanyalah dan tersembunyi. Taruh kata semua ada hanyalah orang-orang ahli wasilah. sihir yang Sang mempergunakan penyembuh ayat-ayat Quran sejati sebagai jumpa jambe, adalah sebagai baca-bacaan, Allah. itu cuma sekedar kedok. Tujuannya tidak lain Saudariku menjadikan sekalian agama yang saya sebagai kedok muliakan. untuk membenarkan cara yang dimurkai Kalau oleh kamu Allah merasa Subhanahu wa taala. saya lemah, Satu hadis yang Ustazah, diriwayatkan oleh Imam Bazar gak dan punya Tabrani, kekuatan. Nabi berpesan, "Laisa minna man kalau tatayyara kamu lahu merasa au takahana saya bodoh, Ustazah, saya tidak au mengerti tahira lahu." Tidak di mana termasuk ke alamat dalam golonganku, ilmu, kata Nabi. di Tidak mana termasuk alamat umatku. pengetahuan. Siapa mereka? Bukan. Man tatayyara lahu. Nak, Orang yang anak-anak nih, bertatoyur. yang masih lagi Apa belajar tatoyur di itu? pondok Dari pesantren, kalimat yang masih lagi toyaro belajar artinya terbang. di mana-mana, Toir saya biasa kasih tahu diartikan padamu, dengan burung. alamat Tatoyaro ilmu percaya kepada ada suara-suara pada burung. zat yang maha satu, namanya tatayyara lahu, mempercayai, Allamal meyakini dengan benar-benar insana kepada suara burungan. malam. Kan suka ada Ya itu. alam. Nah, bunyi burung tuh Allah paling lah lewat. yang mengajari Maling manusia apa yang Burung bunyi, tidak maling lewat. dia ketahui. Itu termasuk Pengen tatayyara dapat lahu, ilmu, percaya kepada suara datanglah burung. kepada Kan aneh kalau suara Allah. orang nggak dipercaya, Pengen suara burung punya malah dipercaya. kekuatan, Ada ustaz ceramah, datanglah kiai ngaji, nggak mau kepada didengerin. Burung dengerin benar. Allah. Nah, suaranya Saya dari udah sebelah tua, mana? Ustazah. Sebelah pulau. Nah, Saya tandanya janda anu. pula, Ustazah. Habis Saya nggak punya dihitung-hitung. kekuatan, ya, Itu Ustazah. termasuk tatayyara lahu, Kekuatanmu hanya Au ada pada zat yang takahana, maha satu, atau bertenuh, Allah Subhanahu wa ta'ala. au tukuhina, atau minta Datanglah selalu ditenungkan, padanya au imanmu. sahira lahu, atau Jangan biarkan melakukan ia perbuatan sihir naik atau turun. minta disihirkan. Laisa Imanmu, minna, tidak termasuk ke biarkan dalam ia golonganku, kokoh di kata dalam Nabi. hatimu. Jangan Sehingga percaya dengan demikian, kalau saudara-saudara, ada yang bilang menghadapi kekuatan sihir dengan ada sihir pada sekalipun uang, termasuk jangan perbuatan percaya. yang tidak diajarkan percaya oleh agama. hanya Kita satu kan aja, mempelajari sihir untuk kekuatan jaga diri, ada pada tidak Allah. apa-apa yang dilarang Jangan percaya mengamalkannya, orang dilarang bilang juga kekuatan mempelajarinya. ada pada Sebab orang kalau sudah mengetahui, kecantikan. biasanya lalu terangsang Kalau kamu untuk cantik, mencoba. kamu kuat, Kalau suamimu gak percobaannya akan berhasil, kemana-mana. biasanya terangsang untuk Jangan coba lagi percaya. dan coba lagi. Bu, Pada akhirnya ketagihan, percaya lalu hanya beralih satu menjadi aja, profesi, apalagi itu kekuatan nanti bisa ada mendatangkan pada hasil uang. Allah Subhanahu wa Saudara-saudara ta'ala. kaum muslimin Kamu rahimakumullah, takut kita manusia takut makhluk terjadi nyata. hal-hal yang Kita buruk hidup di alam bagimu, nyata, bagi terikat anak-anakmu. oleh sunnatullah, Kamu kepengen kausality. ada yang jaga. Oleh karenanya, Ibu nggak usah bagi pusing-pusing mau nyari keyakinan bodyguard, yang penuh, nggak usah keikhlasan pusing-pusing di dalam mau bertuhankan sewa Allah, penyerahan security, diri sepenuhnya hanya pengamanan, kepadanya. sebab Itu sudah sang merupakan pemberi obat keamanan penangkal hanya satu, yang sangat namanya ampuh agar kita tidak terkena Wallahu penyakit-penyakit ya'simuka yang minan dibuat oleh nas. setan dan Hanya para Allah pembantunya. satu yang Hingga dapat beberapa ayat Quran menjagamu mengajarkan dari misalnya, kejahatan "A'udzu manusia. bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Qul Atau a'udzu bismillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama.
dengan Katakanlah, menyebut nama Allah yang tidak aku bisa mendatangkan berlindung bahaya sedikit pun kepada dari Sang baik yang datang dari penjaga langit maupun yang manusia, datang dari bumi. Sang Jiwa yang pemelihara kosong dari keyakinan manusia, yang penuh kepada Sang Allah, jiwa yang pengasuh penuh was-was dan manusia, ragu-ragu, itu yang mudah terserang oleh penyakit-penyakit yang dikerjakan oleh para tukang-tukang sihir, yaitu oleh setan dan seluruh para pembantunya. Istiqomahlah. Kemudian Bu, hadis kedua yang gak ada diriwayatkan yang oleh bisa Imam bikin Ibnu orang Hibban, meninggal Nabi bersabda, selain la yadkhulul jannata mudminu Gak khamrin ada. wala mu'minu bisihrin. Tapi dia ditabrak orang, Ustazah. Kalau nggak Tidak ditabrak dia nggak masuk bakalan sorga. mati. Kamu Ini kebalik. Nabi yang bilang tidak Kamu masuk kebalik. sorga. Justru Siapa itu? karena dia Pertama, harus mati, mudminu Allah khamrin. jadikan dia Orang yang ditabrak. berkekalan dalam mabuk Jelas? selalu. Ini Mudminun imannya itu mesti yang benar sudah nih. menjadi perbuatan rutin. Jangan kamu kira Tidak kapok-kapoknya. ini ada dokter teler seumur mau hidup. praktek sehingga Mudminu dia khamrin kemudian meninggal tidak dunia. masuk surga orang Jangan yang selalu kamu kira bermabuk-mabukan. karena salah minum Yang obat kedua, dia mati. wala mu'minu bisihrin. Bukan, ibu-ibu Orang sus mukmin sekalian, tapi main justru sihir. karena dia Ini juga harus oleh Nabi mati, diperingatkan, karenanya tidak kemudian akan masuk surga ketemu sama orang dokter yang mukmin malpraktek tapi suka lah. main sihir, ketemu sama obat yang salah lah. yang memutuskan silaturahmi. Itu hanya sebab Tiga macam manusia kematiannya yang itu diperingatkan sendiri. Nabi tidak Allah akan udah masuk bilang, surga. idza Orang yang jaa selalu ajaluhum mabuk, la orang yastakhiruna yang main sihir, dan sa'atan orang wa yang la memutuskan yastaqdimun. silaturahmi. Apabila datang ajal Saudara-saudara seseorang, kaum muslimin, gak ada siapapun rahimakumullah. yang bisa memajukan barang kenapa semenit dilarang pun, kita bersihir? gak ada yang Padahal bisa Rasul sendiri kan memundurkan punya mukjizat. meski sesaat Nah, kita sekalipun. memang harus membedakan antara Nggak mukjizat ada. dengan sihir. Emang udah Dalam kehidupan kepastiannya. agama kita kenal ada yang namanya Waktunya mati mukjizat, dia mati, Bu. ada yang namanya Gak ada yang karamah bisa atau keramat biasa menghidupkan, diucapkan. Ada sekaligus yang namanya tidak ada maunah, yang bisa ada yang namanya mematikan irhas, selain ada juga yang namanya Allah.